Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Maulani Tasya, kelas PTC, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya akan mempresentasikan tugas ketiga saya, yaitu topik 3 hardware komputer. Mari kita simak baik-baik. Pokok pembahasan: 1. Perangkat keras komputer. 2. Perangkat keras input atau output. 3. Proses pada perakitan komputer. A. Perangkat keras komputer. Hardware atau semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugas. Perangkat keras adalah bagian dari material komputer. Komponen ini mempunyai massa dan akan diinstalasi dengan obeng. Setiap perangkat keras memiliki garansi, sedangkan perangkat lunak adalah kebalikan dari perangkat, yakni bagian non material dari komputer seperti BIOS, sistem operasi, dan program-program. Perangkat lunak akan diinstalasikan ke dalam komputer melalui keyboard dan mouse. Tidak ada perusahaan pembuat perangkat lunak yang bisa memberikan garansi bahwa perangkat lunaknya 100% tidak memiliki kesalahan. Pengenalan hardware komputer secara ringkas. Maka sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu 1. Perangkat keras, unit pemrosesan sentral, center processing unit CPU, perangkat keras prosesor. 2. Perangkat keras memori ROM dan RAM. 3. Perangkat keras input dan output. B. Perangkat keras input atau output. 1. Proses mikroprosesor atau disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya seluruh aktivitas sebuah komputer dikontrol dan diperintah dari sebuah prosesor. Prosesor pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Prosesor sebagai otak dan bagian utama komputer adalah sebuah CPU tingkatan dari sentral. Prosesor sebagai otak dan bagian utama komputer, sebuah CPU singkatan dari Central Processing Unit, menunjukkan kebagian dari perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data yang terdapat dalam perangkat lunak. Berikut gambar logo Intel dan AMD untuk membantu Anda mengenal produk-produk prosesor. 2. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Bentuknya motherboard biasa dibedakan menjadi 2, yaitu model desktop, monitor diletakkan di atas CPU, dan model tower, monitor diletakkan di samping CPU. 3. Random Access Memory, yaitu RAM. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Alur data yang disimpan dan dikeluarkan dari RAM sangat dinamis dan berkecepatan sangat tinggi. RAM adalah tempat penyimpanan data jangka pendek, sehingga komputer tidak perlu selalu mengakses hard disk untuk mencari data. Jumlah RAM yang lebih besar akan membantu kecepatan PC. Berikut logo produsen RAM agar dapat mengenalinya. 4. Video Graphics Array Card (VGA). Card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. Sebenarnya komponen ini memiliki nama asli graphic adapter. 5. Hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Hard disk dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu ATA Advanced Technology Attachment, atau yang lebih dikenal dengan ID, Integrated Drive Electronics, dan SCSI Small Computer System Interface. 6.
Floppy disk drive. Floppy disk drive atau lebih dikenal dengan VDD adalah alat untuk membaca, menuliskan data tersimpan di sebuah floppy disk disket. 7. SD-ROM dan DVD-ROM drive. SD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD karena bersifat ROM read-only memory. Alat ini hanya mampu membaca data saja. Berikut beberapa logo produsen komponen ini agar Anda dapat mengenalnya. 8. Network adapter. Network adapter biasa disebut juga dengan Niche Network Interface Card, LAN Local Area Network Card, dan Ethernet Card. Network adapter adalah alat-alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. 9. Sound card and speaker. Sound card juga biasa disebut dengan audio card. Komponen berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. 11. Keyboard. Keyboard adalah alat-alat input utama dari sebuah PC. Selain mouse, melalui keyboard kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. 12. Mouse. Karena berbentuk seperti seekor tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya, alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. 13. Scanner. Scanner adalah alat-alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file gambar digital sehingga dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. 14. Barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. 15. Monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual sehingga dapat kita dengan mudah memahaminya. Tahapan proses pada perakitan komputer terdiri dari A. Penyiapan motherboard, B. Memasang prosesor, C. Memasang headset, D. Memasang modul memori, E. Memasang motherboard pada casing, F. Memasang power supply, G. Memasang kabel motherboard dan casing, H. Memasang drive, I. Memasang core adapter. Penyelesaian akhir, J. Penyelesaian akhir. C. Proses pada perakitan komputer. 1. Penyiapan motherboard. 2. Memasang prosesor. 1. Jenis slot. Lihat gambarnya ya. 3. Memasang headset. Lihat juga gambarnya. 4. Memasang modul memori. A. Jenis SIM, B. Jenis DIMM dan RAM. Dan kita lihat gambarnya semua. 5. Memasang motherboard pada casing. Ya, mari kita lihat gambarnya. 6. Memasang power supply dan mari kita lihat gambarnya. 7. Memasang kabel motherboard dan casing. Mari kita lihat gambarnya. 8. Memasang drive. Mari kita lihat gambarnya. 9. Memasang core adapter. Mari kita lihat gambarnya. 10. Penyelesaian akhir. Kita lihat ya. 11. Pengujian. Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS. Cara melakukan pengujian dengan program BIOS sebagai berikut. 1. Hidupkan monitor lalu unit sistem. Perhatikan tampil monitor dan suara dari speaker. B. Program POS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud dengan kode beep. C. Jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS. D. Periksa semua hal
deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus dirubah, nilai terutamanya kapasitas hard disk dan boot sequence. Simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai sistem boot sequence pada BIOS. Masukkan diskette atau CD bootable yang berisi sistem operasi pada